Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan ta'lim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar, yaitu Tausyih sebagai syarahnya. Malam ini di kitab yang Bapak pegang, yaitu di halaman 194. Di halaman 194 di tengah halaman, baris kelima dari atas, baris keempat dari bawah, di tengah barisan ada kalimat wala ba'sa bil bukai alal mayyiti. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita mulai saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan asbab membaca Fatihah, Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima iman ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan keluarga anak cucu kita mudah-mudahan menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Bisabati Rasulillah wa bibarakati mu'alif hadzal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan halaman 194 di baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ba'sa bil bukai alal mayyiti. Wala ba'sa, dan tidak dosa, bil bukai, dengan menangis, alal mayyiti, kepada mayit. Larangan-larangan hukum yang selama ini kita lakukan karena ketidaktahuan kita, lewat kitab ini one by one
satu persatu dijelaskan apa yang harus kita lakukan ketika saudara keluarga kita meninggal dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika saudara dan tetangga kita meninggal. Berakhir kemarin tiga baris dari kalimat ini ternyata disarankan, dianjurkan wa yusattahul qabru, kuburan itu harus diratakan, wala yusannamu, dan tidak boleh dibuat kayak punduk unta, kayak polisi tidur, nggak boleh, diratakan saja. Bahkan wala yubna alaihi, dan tidak boleh dibangun kuburan, tidak boleh dibangun, tidak boleh ditembok. Nah, lihat di layar sekarang. Naam, iya, kuburan tidak boleh ditembok, kuburan tidak boleh dibangun. Contohnya kuburan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad yang mulia yang ada di Jabal Uhud. Apakah ada bangunannya? Silakan Pak Haji yang pernah ke Madinah. Di Uhud itu apakah ada bangunannya, ada tembokannya, ada keramiknya, ada granitnya? Sama sekali tidak. Bahkan semulia Sayyidina Hamzah, kuburan itu tidak ada temboknya, tidak ada keramiknya, tidak ada batanya, cukup ditandai dengan digeletakin satu butir batu alam, tidak dimodifikasi, tidak dinamain, itu sekelas Sayyidina Hamzah. Lalu kuburan orang tua kita, kuburan keluarga kita ditembok, di semen, di aci, di keramik, di granit. Apakah keluarga kita lebih mulia dari Sayyidina Hamzah? Tetapi in khasyan nafsa au sab'in, kalau seandainya kuburan itu tidak ditembok, khawatir akan digali hewan buas, maka silahkan. Kira-kira di Jakarta kalau nggak ditembok digali hewan buas apa enggak? Nggak mesti ditembok. Hupurin atau dikeduk orang, au hadami sailin atau longsor, lam yukrah bina. Kalau demikian maka tidak dimakruhkan, silahkan. At-tajhiz. Bahkan balqad yajibani, kadang membangun kuburan itu wajib. Di mana? Yuk kita lanjutkan. Wa yukrahu alal ayaj'ala al-qabri mudillatun, makruh di atas kuburan dibikin tenda, makruh. Yukrahu, makruh, ayaj'ala, dibikin alal qabri, di atas kuburan, mudillatun, kang ngaumi, tenda, makruh. Li anak Umar radhiyallahu anhu, karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ra'a kubatan, pernah melihat sebuah tenda bagus di atas kuburan, fanaha, maka Sayyidina Umar langsung melarang adanya tenda di atas kuburan. Wa qala, seraya berkata beliau, da'uhu yudillu amaluhu, tinggalkan oleh kalian apa yang membuat kuburan itu dipakai tenda. Nah, wa ma'ahlul karahah, situasi makruh kuburan dipakai tenda idalam yakun sama gordun, jika tidak ada tujuan sahihun yang benar bitadlili di dalam membuat tenda. Tetapi kalau ada tujuan, wa illa,
maka fala karohata, tidak makruh hukumnya, seperti ka'ayyakuna liwiqayatin mayajtami'una li nahwi qiraati, seperti perkumpulan orang di atas kuburan yang membaca Al-Quran alal mayiti, untuk mayit. Nah, di Kulon, di Banten masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada yang meninggal itu diajiin oleh kiai, para santri, ustadz di kuburan. Ada yang sampai seminggu, ada yang sampai 40 hari dan seterusnya. Untuk orang yang ngajiin, kalau tidak dibasangi tenda, musim hujan, kehujanan, panas, kepanasan, maka dalam kondisi itu fala karohata, tidak makruh hukumnya, karena menjaga orang yang kumpul untuk membaca Al-Quran untuk mayit minal hari, supaya tidak kepanasan wal barodi, dan tidak kedinginan, tidak kehujanan. Apa Sayyid Umar Abisri. Jadi tergantung kebutuhannya. Dan juga wala ba'sa, dan tidak masalah, la azab, tidak ada siksa bil bukai, kalau kita nangis alal mayiti karena ada keluarga kita yang meninggal. Tidak masalah, la azab, tidak ada siksaan bagi orang yang menangis ketika abahnya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, kita nangis, nggak masalah. Yajuzul buka'u, diperbolehkan menangis alaihi, atas mayit, qoblal mauti, sebelum maut, ijma'an, diperbolehkan secara ijma' ulama, boleh. Siapa yang tidak sedih ditinggal Ka'bah? Siapa yang tidak sedih ditinggal ibu? Siapa yang tidak sedih ditinggal anak, keluarga, dan lain sebagainya? Silahkan, silahkan. Mau nangisnya qablal mauti, sebelum peristiwa kematian, wa ba'dahu, dan setelah peristiwa kematian, silahkan, tidak dilarang. Kalau bicara larangan, tidak dilarang, cuman watarkuhu, dan meninggalkan menangis itu aula, lebih utama. Tapi kalau kita mampu meninggalkan menangis, tidak menangis walaupun abah kita yang meninggal, tidak menangis kalaupun ibu kita yang meninggal, tidak menangis walaupun anak kita yang meninggal, tidak menangis walaupun keluarga kita yang meninggal, itu aula, lebih utama tidak menangis kalau tahan. Namun jangan over, karena tidak boleh menangis, orang tua meninggal, keluarga meninggal, malah ketawa-ketawi, sorak-sorai. Jangan. Cukup tidak menangis. Kalau bicara sedih, siapa yang tidak sedih? Kembali ke kitabnya. Dan wayakunul buka'u, dan adanya menangis itu alaihi, terhadap mayit itu, min ghairi nauhin, dengan tidak meratap. Tangisannya tangisan normal, tidak meratapi nasib, tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Apalagi berkata, kalau Abah sudah meninggal, kami ini sama siapa, yang hidup ini kami siapa, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh disertai dengan ratapan. Airabu sautin, yakni mengangkat suara, bin nadabi, dengan menyebut kebaikan-kebaikan mayit.
Wahwa tidak ada sama ilin mayit nahu akbahu wa sanadahu wa sanada. Maka dengan demikian, dengan meratap fayahrumun nauhu, meratap hukumnya haram. Walau min ghairi bukain, walaupun tidak disertai dengan tangisan. Nangis enggak, tetapi meratap malah haram. Bahkan wayahrum ayatan anudbu, wala syakki saubin, dan tidak boleh sampai menyobek baju. Kena saking sedihnya, kena saking sengsaranya, kena saking meratapnya, sampai nangis, sampai merobek-robek baju, membanting-banting benda, melempar-lempar piring, membanting gelas dan lain sebagainya. Itu hukumnya haram. Wa yahrumul ifratu fi raf'i sauti bil bukai wala syaqqi saubin wa bi ba'di nusi jaibin. Tidak boleh. Wa bi ba'di nusahi, dan di dalam sebagian kitab jaibin, lafaz jaibin saku, ngerobek saku, badla saubin sebagai pengganti dari kata saubin. Wal jaib, yang dimaksud dengan jaib itu tukul ghamis, yarah kerah baju gamis. Itu tidak boleh. Lihat di layar, maka kena tidak boleh. Wa yahrumu jazmu, haram bidarbi sadrin, dengan mukul dada sendiri karena ditinggal orang tua, haram. Atau latmita khadin, meratap dengan menempeleng pipi sendiri, itu juga haram. Kan ada bentuk-bentuk kekecewaan manusia dengan memukul dada, bentuk kekecewaan manusia dengan menampar pipi sendiri, bahkan wa nashri sya'rin, menjambak-jambak rambut sendiri, au qat'ihi, itu juga haram. Itu juga haram. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan keluarga kita yang meninggal, tetangga kita yang meninggal? Wa yu'azza ahluhu, dan sunnah dilayat, dihibur ahluhu, ahlinya mayit. Ay ahlul maiti, yakni ahli mayit. Pada umumnya di kita ditulis di sini dengan menyatakan rasa bela sungkawa, ikut prihatin, ikut sedih. Sunnah takziah kepada keluarga mayit yang ditinggalkan. Cuman takziah ini dibatasi, tidak semua. Yuk kita baca lanjutnya. Keluarga yang mana yang sunnah ditakziah, yang sunnah didatangi, sogiruhum, mereka yang masih kecil, datangi. Ayahnya meninggal karena dia jadi yatim. Wa kabiruhum, dan keluarga yang besar datangi, hibur, karena dia bebannya semakin berat yang akan menggantikan ayahnya. Zakaruhum, baik anak laki-laki, wa unsahum, dan juga
anak perempuan silahkan ditakziah. Cuman lihat selanjutnya, illa syababata, kecuali perempuan yang masih muda, gadis atau janda, fala yu'za biha, maka tidak boleh ditakziah. Khawatir berenang sambil minum air, khawatir menggunakan kesempatan dalam kesempitan, tidak boleh. Kecuali yang diperbolehkan takziah kepada wanita yang muda atau janda yang masih muda, illa maharimuha, kecuali laki-laki mahram saja silahkan, orang lain tidak boleh. Di kita bagaimana? Banyak kesalahan dalam hidup kita. Ayahnya meninggal, anak gadisnya dihibur, diboncengin motor, diajak makan di restoran. Itu bukan takziah, itu mah berenang minum air itu. Wa ta'ziyatu, dan takziah itu sunnatun, hukumnya sunnah. Bahkan pahala takziah ini, lihat Bapak di layar, Masya Allah, besar banget ya. Liqauli Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya bagi orang yang takziah, ma min mu'minin, tiada seorang yang beriman yu'azzi akhahu, yang dia takziah kepada saudaranya bi musibatin, yang sedang kena musibah, illa kasahullahu, kecuali nanti Allah akan memakaikan kepadanya azza wa jalla min khulatil karamah, dari perhiasan kemuliaan yaumal kiamati, pada hari kiamat. Itu pahala orang yang mau takziah, akan dikenakan perhiasan kemuliaan di hari kiamat nanti. Wa ta'ziyatu, dan takziah itu sunnatun, hukumnya sunnah, qabla dafni, sebelum dikubur, wa ba'dahu, dan sesudahnya dikubur. Kalau kita tahu dan dekat serta ada waktu, indahnya sebelum dikubur. Bantuin yang mandiin, bantuin yang ngafanin, ikut sholatin, itu lebih baik. Kalau tidak, karena tidak ada di rumah kitanya, maka wa ba'dahu, silahkan setelah kematian itu berlangsung. Fahuma sawaun bi asli sunnah. Hari itu saya lagi tugas di luar daerah, malam baru pulang, capek, besok baru ada kesempatan. Masih adakah waktu takziah? Masih berlaku? Silakan ila salasati ayamin, sampai 3 hari 3 malam, mimba didapnihi, setelah dikuburnya mayit. Silahkan, silahkan. Cuman setelah itu, setelah 3 hari 3 malam, kita enggak keburu takziah pada sudah 3 malam. Hari keempat baru ada waktu. Lihat di layar,
wa tukrahu ta'ziyatu ba'daha, dimakruhkan takziah setelah 3 hari 3 malam. Karena nanti timbul emosi kepada keluarga yang ditinggalkan. Kenapa tetangga yang dekat 4 hari baru datang? Alasannya li'anna dzalika, karena setelah 3 hari 3 malam yujadidul hazan, dia akan memperbaharui rasa sedih kepada keluarganya hinaidin. Itu juga tidak boleh setelah 3 hari 3 malam kita takziah. In kanal mu'azzi wal mu'azza hadirina, jika ada orang yang melayat dan orang yang dilayat itu hadirinnya hadir semua. Jika kitanya ada di rumah, keluarga yang meninggal juga ada di rumah. Fil baladi, ada di negeri itu, wa alim al mu'zi, dan tahu semua. Bagaimana fa in kana ahaduhuma ghaiban, maka jika seseorang dari keduanya itu ghaiban, tidak ada di rumah, imtaddatit ta'ziyatu, maka diperpanjang sunnah takziah itu ila hudurihi, sampai datangnya si ghaib. Seandainya kita punya tetangga, punya teman, sahabat karib meninggal, sedangkan kita sedang di luar negeri, ada kontrak kerja, 2 bulan lagi pulang, 4 bulan lagi pulang, setahun pulang, maka setelah pulang dari luar negeri sampai ke rumah kita, walaupun setelah lewat 2 bulan, lewat 4 bulan, lewat setahun, itu berarti termasuk hari pertama kita datang ke negeri kita, ke rumah kita, itu berarti hari pertama kita disunahkan takziah. Itu waktunya. Dan takziah itu sendiri banyak kesalahan yang dialami oleh kita. Yang namanya takziah itu kita lanjutkan. Wa ta'ziyatu, dan makna takziah itu adalah menurut lughatan at-tasliyatu, ialah menghibur. Takziah itu secara lughat adalah menghibur, liman usiba, bagi orang yang dikenai musibah, bagi orang yang ditimpa musibah. Menghibur itu bikin orang ketawa, bikin orang senyum, apa bikin orang nangis yang namanya menghibur? Yang namanya menghibur bikin orang ketawa, bikin orang tersenyum minimal, bukan bikin orang nangis. Tapi fakta dan kenyataannya, takziah yang dilakukan oleh kita-kita ini bikin keluarga malah nangis lagi. Karena kita datangnya membawa tangisan, datangnya membawa rintihan, datangnya membawa penyesalan, nangis, akhirnya keluarga mau nggak mau ikut nangis lagi. Itu bukan takziah namanya, bukan takziah. Bahkan secara syara wa syar'an, dan takziah menurut syara itu al-amru bis sabri, ialah menyuruh dengan sabar, bukan tambah nangis, tapi nyuruh sabar. Sabar ya mas, kita juga enggak kemana-mana kok, pasti meninggal. Wal hasi alaihi, dan mendorong kepada kesabaran, biwa'dil ajri, dengan janji mendapat pahala. Itu. Katakan kita akan mendapat pahala kalau kita bisa sabar menghadapi ini.
adalah abah saya dulu. Kata ibu, itulah guru abahmu yang membuat abahmu dulu hampir emosi. Ketika abang saya, anak abah yang pertama namanya Muslim, umur 3 tahun meninggal. Gurunya abah datang menemui abah saya dengan mengatakan, alhamdulillah, di tengah abah saya lagi sedih, di tengah abah saya lagi ditinggal anaknya, gurunya datang dengan mengatakan alhamdulillah. Abah waktu itu emosi. Kata gurunya, jangan emosi dulu kamu, dengarkan ucapan saya, belum selesai. Akhirnya gurunya melanjutkan, alhamdulillah, salah satu murid saya, kata gurunya, sudah dicatat ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya anak laki-laki kecil yang meninggal. Kamu sudah dicatat ahli surga oleh Allah. Itu maksudnya takziah itu begitu. Karena jaminan orang yang punya anak kecil laki-laki mati lalu diakekahin, itu jaminannya anak kecil yang mati tadi akan membela kedua orang tuanya. Kalaupun orang tuanya ada di neraka, nanti diangkat oleh anak kecil tadi karena dia sudah resmi menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud aja begitu. Bukan datang nangis. Kalau kita kan datang nangis, akhirnya ahli waris nangis lagi. 5 menit datang lagi, nangis lagi, ya nangis lagi. Nah itu bukan takziah namanya. Wah, takziah itu al-amru bis-sabri wal hassu alaihi biwa'dil ajri wad du'a'u lil mayyit, dan berdoa untuk mayit, mendoakan mayit bil maghfirati supaya mayit itu mendapat ampunan dari Allah. Itu namanya takziah. Maka Bapak lihat deh, kiai-kiai yang takziah, ustadz-ustadz yang takziah, nggak ada yang nangis karena nggak boleh. Kedatangan kita nangis itu malah nambah sedih keluarganya. Nggak boleh. Inna kanal mayyitu musliman, doakan supaya mayit itu diampuni oleh Allah kalau mayitnya itu muslim. Ingat, tapi kalau mayitnya kafir jangan didoakan untuk mendapat ampunan dari Allah. Sekali Nabi Ibrahim diomelin habis-habisan oleh Allah karena Nabi Ibrahim berjanji kepada Ki Azar, ayah angkatnya yang kafir. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi. Ayah tenang, walaupun dosa ayah banyak, nanti akan aku minta ampunan kepada Allah untukmu supaya dosamu diampunkan oleh Allah. Allah marah. Sekelas Nabi Ibrahim mendoakan ayah angkatnya untuk diampunkan oleh Allah, Allah marah. Apalagi sekelas kita, bukan nabi-nabi acan. Yang minta diampunin cuman sekadar teman, bukan orang tua. Nggak boleh. Walil musabi, dan bagi yang mendapat musibah bijabril musibati, dengan ditambalnya musibah, doakan saudara-saudara kita yang kena musibah, semoga musibah ini menjadi sebab diangkat derajatnya oleh Allah. Kita katakan untuk menumbuhkan tunas yang baru harus menggugurkan daun yang lama. Untuk menumbuhkan tunas yang muda harus menggugurkan daun yang tua. Silih berganti. Tetapi
Takziah itu sebenarnya kalau kita lihat di layar, kita lihat syarahnya, lihat takziah itu disunahkan kepada kita sawaun kana musliman, apakah yang kena musibah itu muslim au kafiron atau orang kafir. Nah, tepat ini dalil buat bapak-bapak yang ada di pasar, yang punya relasi non-muslim, yang punya langganan yang non-muslim, yang punya bos non-muslim. Ketika mendapat musibah, silahkan takziah, silahkan takziah, silahkan, tidak dilarang. Apakah ada ajaran Rasulullah? Ajaran Rasulullah lebih dari itu. Sebuah kisah diceritakan ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Rasulullah bangun dari duduknya dan berbelok badannya. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa Tuhan Rasul bangun?" Rasulullah menjawab, "Itu ada usungan mayit yang mau melewat di depan kita." Sahabat mengelak, "Ya Rasul, itu kan Yahudi." Kata Rasul, "Saya tahu, karena itu tetangga saya, dia Yahudi. Cuman saya bukan menghormati agamanya, tetapi menghormati jasadnya. Dia juga sama manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini." Silakan takziah kepada teman yang non muslim, silakan. Nah, kesalahan yang selanjutnya, kita yang suka takziah, lihat di layar. Wa yukrahul julusu, makruh duduk-duduk saat takziah. Takziah itu sebenarnya singkat, datang, temui, nasihatin, pulang, gak usah lama-lama. Kalau kita selama ini apa? Duduk di situ, ngopi di situ. Lihat di layar. Wa yukrahul julus, makruh duduk-duduk li takziyati, waktu takziah makruh. Terus apa yang dilakukan? Takziah itu lagi-lagi menyampaikan kabar bahagia, mendoakan. Maka cukup kita datang, katakan, "Sabar ya Mas," berdoakan. Apa doa yang harus dibaca? A'adzamallahu ajraka wa ahsana izzaka wa ghafara limayyitika. Itu cukup membaca doa ini. Semoga Allah agungkan pahalamu dan baguskan balasanmu, wa ghafara limayyitika, dan semoga Allah ampunkan orang yang meninggal dari keluargamu. Itu cukup membaca ini, pulang, nggak usah lama-lama, gantian. Kan kita numpuk di pinggir jalan ya, pasang bangku. Apakah itu dilarang? Belum tentu. Karena ya takziah itu menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kalau dengan kumpul kita di situ keluarga merasa terhibur, silahkan. Tapi kalau dengan kumpul di situ keluarga merasa malah direpotkan, malah harus ngutang kopi, harus ngutang rokok, itu yang dilarang. Sampai keluarga udah tinggal ayahnya, harus ngutang kopi, harus ngutang rokok, harus ngutang biskuit, harus ngutang roti, ngutang kue, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Maka takziah kalau ngopi mestinya bawa kopi sendiri, ngerokok bawa rokok sendiri, jangan ngerepotin ahli waris.
Wala yudfanu isnani, dan tidak boleh dikubur isnani dua mayit fi qabrin dalam satu kuburan. Ini hukum dasarnya biasanya begini. Tapi nanti ada pengecualian. Nah, fi qabrin wahidin, dalam kuburan yang satu, illa lihajatin, kecuali ada hajat, kecuali ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Kadoikil ardi, seperti sempitnya tanah. Apa yang yang pernah saya bilang, kalau sistem penguburan di Jakarta sistemnya tidak dirubah, nanti tahun-tahun yang akan datang Jakarta penuh kuburan semua. Kalau sistem tidak dirubah. Di Jakarta dulu Pondok Kopi, sekarang udah mulai Tegal Alur, dipindah Tegal Alur. Tegal Alur pun sudah penuh sekarang. Nanti pindah lagi kemana? Penuh lagi, pindah lagi, habis nanti kuburan. Kalau sistemnya tidak dirubah. Coba pakai sistem di Mekah, Maklah, dari tahun Jebot sampai tahun sekarang, sampai kiamat kuburannya tidak akan menambah karena sistemnya sudah dirubah. Indonesia belum mengikuti sistem penguburan di Mekah, habis nanti tanah pakai mayit semua. Wa kasratil mauta, dan banyaknya orang yang mati. Makanya kalau ngaji ini didengar pemerintah, didengar Prof DKI, ini manfaat sebenarnya. Kalau di kampung sih masih luas. Di Jakarta ini sampai-sampai kan ada kuburan elit di Jakarta. Apa elitnya kuburan pakai AC? Allah. Faslun fi ahkami zakati, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.